Halo, kembali lagi di Infinity Math. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau menyelesaikan soal-soal pembagian dengan pembagian berekor. Nah, biasanya kalian menyebutkan pembagian berekor sebagai pembagian rumah ya, begitu ya. Nah, berarti yang di sini yang sudah diselesaikan itu eh, sama artinya dengan 112 dibagi dengan 4. Kalau soal seperti ini, maka 112 akan ada di dalam rumah dan 4 akan berada di samping rumah. Terus bagaimana dengan 28? Nah, 28 itu adalah hasil dari pembagian. Hasil akhir dari proses pembagiannya menghasilkan 0. Kalau misalnya dia selain 0, nah misalnya 3 atau 4 atau 5, nah itu dinamakan sebagai sisa dari pembagian. Nah, berarti di sini juga bisa dikatakan 4 adalah faktor dari 112 ya. Karena kebetulan kalian sedang mempelajari tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Oke, untuk menyelesaikan pembagian berekor, coba perhatikan penjelasan saya berikut ini. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini 84 bagi 3 ya. Pertama kita harus lihat angka 8 dulu. Nah, kemudian kalian tanya, kenapa jadi harus lihat angka 8 dulu? Nah, karena yang di samping rumah ini hanya ada satu bilangan. Kalau misalnya dua bilangan, ya berarti yang di dalam rumah kita lihat dua bilangan terlebih dahulu. Tapi karena di sini kita lihat satu bilangan. Oke, di sini 8 lebih besar daripada 3. Nah, kalau yang di dalam rumah lebih besar daripada di samping rumah, artinya bisa dibagi. Kalau misalnya yang di dalam rumah sama dengan di samping rumah, artinya bisa dibagi. Kalau di dalam rumah lebih kecil daripada di samping rumah, artinya tidak bisa dibagi. Nah, itu baru kita tambahkan bilangan yang setelahnya. Nah, kemudian pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Nah, berarti di sini kan dibagi oleh 3. Maka kita lihat di sini perkalian 3. Kita cari kelipatan 3 yang paling dekat dengan 8 atau sama dengan 8. Ya. Kalau ada yang sama dengan 8, maka kita pakai yang sama itu. Tapi kalau yang ada hanya yang paling dekat, maka kita cari yang paling dekat. Nah, di sini yang paling dekat, kelipatan 3 yang paling dekat dengan 8 adalah 6. Ya. Karena di situ saya menggunakan kata yang paling dekat, maka 3 kita tidak gunakan dan 9 kita tidak gunakan. Karena 9 itu sudah lebih daripada 8. Nah, oke? Maka 6 ini kan yang kita pakai. Berarti kita tulis 6-nya di sini. Nah, 6 ini didapat dari mana? Didapat dari 2 dikalikan 3. Maka 2 kita tulis di atap rumah. Sehingga selanjutnya 6 kita tulis di dalam rumah. Kemudian kita kurangkan. Oke? 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. Sekarang kita perhatikan bahwa 2 lebih kecil daripada 3. Sehingga kita harus menurunkan bilangan yang setelahnya, yaitu 4. Oke. Nah, kita cari bilangan kelipatan 3 yang kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ketika ada yang sama, maka kita memakai yang sama. Nah, di sini kita lihat 3 kali 8 sama dengan 24. Ya, maka kita pakai yang sama. Tidak boleh kita gunakan 21 lagi karena ada yang sama ya. Maka di sini kita tulis 8. Terus 8 dikalikan 3, 24. Nah, 24 kita tuliskan di sini. Ya, 24 dikurangi 24, hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 84 bagi 3 hasilnya 28. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Seperti biasa kita lihat digit pertamanya dulu. 9 kita cari di perkalian 5 yang hasilnya paling dekat dengan 9, tidak boleh lebih. Oke, berarti 1 kali 5. Ya, berarti di sini kita taruh 1, di sini kita taruh 5. Oke, 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Karena 4 lebih kecil daripada 5, kita turunkan 5. Selanjutnya kita cari kelipatan 5 yang kurang dari atau sama dengan 45. Tapi kalau ada yang 45, kita pakai 45. Yaitu 9 kali 5. Nah,
Berarti kita tulis 9-nya di sini. Kemudian 9 dikalikan 5 hasilnya adalah 45. Oke, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Sehingga dapat kita peroleh bahwa 95 bagi 5 hasilnya adalah 19. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. 117 dibagi 9. Oke, kita lihat angka yang pertama. Nah, angka pertamanya 1. Nah, kita lihat bahwa 1 lebih kecil daripada 9. Sehingga pembagian tidak dapat dilakukan. Kita lanjut lagi, kita tambahkan 2 angka menjadi 11. Oke, 11 lebih besar daripada 9. Sehingga pembagian sudah bisa kita lakukan. Maka kita lihat di perkalian 9. Berapa kali 9 yang paling dekat dengan 11? Yaitu 9 kali 1. Nah, 1 kita letakkan di sini. 1 dikali 9 sama dengan 9. Tapi tadi kan 11, maka satuannya 1. Ya, 9 juga satuan, maka 9-nya kita harus taruh persis di bawah 1 yang kedua. Jangan taruh di depan ya. Oke. Kemudian kita melihat ini sebagai 11 dikurangi 9. Nah, 11 dikurangi 9 adalah 2. Kemudian 2 lebih kecil daripada 9 dan ada bilangan yang belum diturunkan yaitu 7. Kita turunkan. Nah, sehingga dia menjadi 27. 27 sudah lebih besar daripada 9. Kita cari perkalian 9 yang paling dekat atau sama dengan 27. Nah, kalau ada yang sama kita pakai yang sama yaitu 9 kali 3. Kita tulis 3-nya di sini. Nah, 3 kali 9 yaitu 27. Oke. 27 kurang 27 hasilnya adalah 0. Tadi yang ini ya. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 4. 216 bagi 6. Kita lihat angka pertamanya 2. 2 lebih kecil daripada 6, maka tidak bisa. Kita tambahkan digit yang di belakangnya yaitu 1 menjadi 21. Nah, 21 sudah lebih besar daripada 6, maka pembagian bisa dilakukan. Selanjutnya kita cari di perkalian 6 ini berapa dikalikan 6 yang hasilnya paling dekat atau sama dengan 21 yaitu 6 dikalikan 3. Nah, 6 dikalikan 3 adalah 18. Kita tulis 3 di sini, kemudian 18 kita taruh di sini. Oke. 21 dikurangi dengan 18. Hasilnya adalah 3. Oke. Karena 3 lebih kecil daripada 6, maka kita lihat apakah ada bilangan yang belum kita turunkan? Ada, ternyata 6. Kita turunkan. Oke, menjadi 36. Nah, 36 sudah lebih besar daripada 6. Maka kita cari kelipatan 6. Adakah yang sama dengan 36? Ada. Ini 6 dikalikan 6. Nah, 6 dikalikan 6 sama dengan 36. 6-nya kita taruh di sini, kemudian 36-nya kita taruh di sini. 36 dikurangi 36 hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 5. Ya, seperti biasa kita lihat digit yang pertama 1. 1 lebih kecil daripada 5, kita tambahkan digit lagi 13. 13 sudah lebih besar daripada 5. Nah, karena ini dibagi dengan 5, maka kita harus lihat perkalian 5. Berapa dikalikan 5 yang paling dekat dengan 13 tapi tidak boleh lebih? Yaitu 5 dikalikan 2. Nah, 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Berarti kita taruh 2 di sini. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, kita letakkan sesuai dengan nilai tempat. Oke. 13 dikurangi 10 hasilnya adalah 3. Nah, 3 kita taruh di sini. Kenapa kita taruh di sini? Karena ini tadi nilai tempatnya satuan ya. Satuan dari 13 dan 10. Oke. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 5, maka kita harus turunkan lagi bilangan yang belum diturunkan yaitu 5. Oke, 35 sudah lebih besar daripada 5. Kita cari di perkalian 5, apakah ada kelipatan 5 yang sama dengan 35. Oke, ternyata ada. 5 dikalikan 7. Kita tulis 7-nya di sini ya. 7 dikalikan 5 sama dengan 35. Oke. 35 dikurangi 35 hasilnya 0. Nah, sehingga pembagian kita selesai. Oke, dengan demikian kita bisa dapat simpulkan bahwa 135 dibagi 5 hasilnya adalah 27.
Ya, masih semangat ya? Kita ke soal yang terakhir. 427 dibagi 7. Oke? Nah, pertama kita lihat dulu 4. 4 lebih kecil daripada 7, maka kita harus tambahkan bilangan yang di belakangnya. Tambahkanlah 2 menjadi 42. Nah, karena ini dibagi dengan 7, maka kita harus lihat pada perkalian 7. Apakah ada kelipatan 7 yang kurang dari atau sama dengan 42? Nah, ternyata ada. Ya, 7 dikalikan 6 hasilnya adalah 42. Maka 6 kita letakkan di atap rumah, kemudian 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Oke, kita kurangkan. 42 dikurangi dengan 42 hasilnya adalah 0. Oke, kita lihat selanjutnya 0 lebih kecil daripada 7. Maka kita harus turunkan digit setelahnya. Nah, kita harus turunkan si 7. Oke, nah biasanya kalau kita menemukan pembagian seperti ini, maka nolnya dicoret. Sehingga kita hanya menganggapnya ini sebagai 7 saja. Oke, 7 sudah sama dengan 7. Maka kita cari perkalian 7 yang sama dengan 7. Ya, tentu saja 1. 1 dikalikan 7 hasilnya adalah 7. 7 dikurangi 7 hasilnya adalah 0. Dengan demikian 427 dibagi 7 hasilnya adalah 61. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Mohon maaf jika selama saya menjelaskan ada kekeliruan kata yang mengakibatkan kalian tidak mengerti. Semisal ada yang perlu ditanyakan, sangat boleh untuk ditanyakan. Nanti setelah ditonton, kemudian ada yang tidak jelas, silakan dikumpulkan pertanyaannya. Kemudian nanti ketika ketemu Bapak Guru di les, boleh ditanyakan semuanya. Bapak Guru berharap semoga kalian bisa mengerti dengan teknik pembagian ini, karena pada materi-materi di les kalian selanjutnya akan belajar tentang faktorisasi prima yang sangat membutuhkan penguasaan tentang pembagian. Oke, baik, mungkin itu sekian dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak.